Soal pertama yang akan saya pilih adalah yang nomor 1 di soal yang Ibu berikan, yaitu suatu senyawa karbon dengan rumus C5H12O tidak bereaksi dengan logam Na. Reaksinya dengan PCl5 tidak membebaskan HCl. Senyawa tersebut adalah A1-pentanol, B2-pentanol, C3-pentanol, D3-metil-2-butanol, E etil propil eter. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan pertanyaan nomor 1. Nah, diketahui di sini ada C5H12O rumusnya. Itu merupakan rumus umumnya itu Cn H2n plus 2O. Bisa kita buktikan kalau N-nya ini 5, 5 kali 2 10, ditambah 2 sama dengan 12. CnH2n plus 2O hanya dimiliki oleh alkanol dan alkoksialkana. Alkanol disebut juga dengan alkohol, alkoksialkana disebut juga dengan eter. Kita bisa lihat di soal tadi, tidak bereaksi dengan logam Na, reaksinya dengan PCl, 3 tidak membebaskan HCl. Ini merupakan sifat dari senyawa eter. Jadi yang C5H12 ini merupakan senyawa eter. Kemudian, setelah mengetahui bahwa ini merupakan senyawa eter, saya membuat isomernya. Isomer senyawa eter atau isomer dari C5H12O. Saya mendapatkan ada 6 isomernya. Ada metil butyl ether, kemudian ada metil sekunder butyl ether. Nih, ini juga ada saya buat strukturnya di sini. Kemudian nih ada etil propil ether, ada metil tersier. Nih, saya lupa bilang tadi, metil tersier butyl ether dan etil isopropil ether. Karena di pilihan ini yang ada dari isomernya itu hanya etil propil ether, jadi jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan etil propil ether atau E. Soal nomor 2 yang akan saya pilih adalah nomor 2 juga di soal. Jadi soalnya, suatu senyawa karbon dengan rumus molekul C3H6O tidak bereaksi dengan perak amoniak, tetapi jika bereaksi dengan H2 menghasilkan alkohol sekunder. Senyawa tersebut mempunyai gugus fungsi A, bisa dilihat di sini. Ini dia. Tidak ada gambarnya di sini. Itu ada pilihannya. Oke. Oke, pertanyaan nomor 2. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Oke, jadi di sini tadi diketahui C3H6O. Diketahui dari soal C3H6O, kita bisa melihat dari C3H6O ini, kita lihat asalnya. Asalnya itu dari rumus ini, CnH2NO, di mana yang memiliki rumus CnH2NO ini adalah alkanal dan alkanon. Alkanal disebut juga dengan aldehid, alkanon disebut dengan keton. Kita melihat ini dulu kan. Setelah itu kita melihat tidak bereaksi dengan perak amoniak, tetapi jika bereaksi dengan H2 menghasilkan alkohol sekunder. Kita lihat listriknya dulu ya. Kalau alkanal ini jika bereaksi dengan H2 atau hidrogen akan menjadi alkohol primer dan bukan alkohol sekunder. Sedangkan alkanon atau keton jika dengan hidrogen maka akan menghasilkan alkohol sekunder. Jadi bisa dilihat, kita bisa lihat sini gugus fungsinya, yaitu ini seperti ini gugus fungsinya. Maka setelah kita mengetahui gugus fungsinya, kita lihat di pilihan ini jawabannya. Bisa kita lihat di pilihan, jawabannya adalah C. Seperti ini. Karena gugus fungsinya itu CO. Yang CO itu hanya ini. Seperti ini. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang ketiga yang akan saya bahas di sini adalah soal nomor 4. Reaksi adisi berikut CH3, CH2, CHO tambah H2 menghasilkan A etil metil ether, B asam propanoat, C 1 propanol,
D2 propanol, E2 metil 2 propanol. Oke, jadi saya di sini akan membahas soal yang nomor 3. Di soal diketahui ini CH3, CH2, CHO ditambah H2 ditanya menghasilkan apa? Yang pertama-tama kita lihat dulu CH3, CH2 ini merupakan R. R berarti ini RCHO ditambah H2. Itu disebut juga dengan reaksi adisi H2 atau nama lainnya disebut juga dengan reduksi. Jadi kita buat aja langsung CH3, CH2, CHO. Kita ketahui bahwa CHO ini terdiri dari C dengan H dan dengan O. Yang O ini garisnya 2, yang H dengan garisnya 1. Yang kita reaksikan itu yang ini, CHO dan H2. CH3 dan CH2-nya kita biarkan saja. Kemudian yang H2 ini satunya pindah ke C dan H, berarti jadinya CH2. Yang H1 lagi berdiri dengan O, jadinya O itu berdiri tunggal. Menjadi OH. Menjadi CH3, CH2 yang tadi kita biarkan saja, CH2, OH. Yang awalnya menjadi namanya propanal menjadi 1 propanol. 1 propanol. Kita lihat di soal 1 propanol ada. Jawabannya adalah C. 1 propanol. Jadi jawabannya C. Pertanyaan nomor 4 saya yang akan saya coba jawab adalah soal nomor 13. Yang bukan isomer pentanal adalah A2 metil propanal, B2 metil butanal, C3 metil butanal, D2 pentanon, atau E3 metil 2 butanon. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan soal nomor 13 sekaligus menjadi soal keempat saya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang tadi saya jelaskan tadi. Oke, di sini soalnya itu ditanya yaitu isomer dari pentanal. Kita tahu bahwa isomer itu merupakan memiliki rumus yang sama tetapi memiliki struktur yang berbeda. Itu merupakan pengertian dari isomer. Memiliki rumus kimia yang sama tapi memiliki struktur yang berbeda. Jadi pentanal itu memiliki rumus C5H10O, di mana kita bisa melihat dari angka 5-nya ini kita bisa melihat rumus umumnya, rumus fungsinya yaitu CnH2NO. CnH2NO ini dimiliki oleh dua, yaitu aldehid atau alkanal dan keton atau alkanon. Nah, ini ada aldehid dan keton atau alkanon. Kemudian setelah itu kita langsung mencari isomernya. Pertama-tama kita cari isomer dari aldehid. Ini saya sudah membuat isomernya C3, ini pembuatan C3, CH2, 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 COH. Ini karena semuanya sama jadinya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 jadinya pentanal kayak biasa. Ini penamaannya dimulai dari sini. Ini berarti sini angka 1-nya, ini angka 1, ini angka 2 jadinya 1, 2, jadinya 2 metil 1, 2, 3, 4 butanal. Itu kalau di aldehid penamaan belakangnya itu pasti Al. Jadi contohnya pentana jadi pentanal, butana jadi butanal gitu. Jadi ini 2 metil butanal karena nomor 2. Kemudian di sini di paling bawah ini nomornya itu di sini jadinya gimana sih? Nomor 1, 2, 3. Ini nomor 3-nya. Nomor 3-nya berarti 3 metil dari 4 berarti 3 metil butanal. Kemudian karena tak mungkin kita buat itu, tak boleh di ujung-ujung sini dibuat percabangannya. Kemudian kita buat di satu tempat saja. Nah, ini sebentar. Ini seperti ini. Nah, ini seperti ini. CH3CC. Jadi di satu tempat ini. Jadinya dia karena ini penamaannya menjadi 2,2 dimetil propanal. Mengapa dimetil? Karena ada 2 percabangan. Jadinya kalau 3 jadi tri, 1 itu metil aja, kalau 3 tri gitu seterusnya sampai itu.
seberapa banyak ininya percabangannya. Karena ini 2 jadinya 22 dimetil propanal. Oke, sini. Kita bisa lihat di sini. Kemudian setelah melihat adanya aldehid, karena yang dimiliki itu ada 2, yaitu aldehyde dan keton, ada juga keton isomernya di sini. Ini bisa dilihat dari sini, berarti namanya karena dia ini penghitungannya dari sini, dari di nomor 1 di sini. 1 2. Jadinya 2 pentanon. Karena 5 kan 2 pentanon. Ini kenapa jadi propanal? Tadi ini propanal karena 3. Jadinya propanal. Percabangan paling panjangnya propanal. Oke, kemudian setelah itu ini ada lagi CH3, CH2, CO, CH2, CH3. Karena percabangannya ada CO-nya ada di nomor 3, kita hitungnya dari kanan kan. 1 2 3 di nomor 3, jadi namanya 3 pentanon. Setelah itu kita tidak bisa membuatnya kalau kita buatnya itu di sini. Karena kan sama aja sama kayak yang ini. Sama aja. Kalau di ujung tidak boleh kan. Jadinya pilihan salah satunya ada, kalau di katon ini ada 3 isomer. Kemudian ada satu lagi. Sebentar. Nih, di sini ada 3. Ada CH3, CH, dia punya percabangan CH3, CO, CH3 nih. Disebut dengan 3 metil 2 butanon. Karena dia percabangan metil, ini percabangan ini ada nomor 3. Ini 1 2 3, jadi 3 metil. 2 butanon, mengapa 2 butanon? Karena ininya CO-nya ada di nomor 2 kan 1 2. Jadinya butanon. Ada 4, 1 2 3 4. Ada 4 nih. Dari sini bisa jalur di sini. Ada 4. Oke, kita lihat dari pilihan soal ada 2 metil propanal, 2 metil propanal tidak ada. Jadi jawabannya ini adalah adalah A atau 2 metil propanal. Oke, baiklah, ini merupakan soal saya yang terakhir atau nomor 5. Saya ambil dari nomor yang menurut saya bisa saya kerjakan di nomor 26. Soalnya itu nama senyawa dari struktur. Nah, di sini ada struktur, nanti saya buat gambarnya. Adalah pilihannya A 2 etil 3 metil 2 butanol, B 34 dimetil 3 pentanol, B 23 dimetil 3 pentanol, D 3 etil 2 metil 3 butanol, atau E 2 isopropil 2 butanol. Oke, jadi ini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir dari saya, yaitu di nomor 26. Nama senyawa dengan struktur ini disebut senyawanya, ini strukturnya ini. Oke, saya akan menjawabnya. Kita akan ngitungnya itu dari dekat dengan ininya, gugus fungsinya, yaitu ini OH. Ini merupakan gugus fungsi dari alkohol karena OH. Jadinya namanya pasti terakhirnya ada ol. Apapun itu jadinya ol. Yang kita hitungnya 1 2 3 4, kan. Jadi ini 1 2, ini di sini kita dapat ada etil. Di sini ada metil dan di sini ada ininya, gugus fungsinya. Jadi kita buat gini. Metil dan etil. Kita harus melihat dari alfabetnya. Duluan pasti etil. Etilnya di sini berarti di nomor 1 2, berarti di nomor 2. Jadinya 2 etil. 2 etil. Kemudian kita lihat lagi percabangannya. Rupanya metil ini ada di nomor 3. 1 2 3, berarti 2 etil 3 metil. Dan OH-nya nomor 2. Nomor 2. Jadi kita hitung 1 2 3 4. 4 merupakan butana. Butana kalau berubah di alkohol menjadi butanol. Berarti 2 etil, 3 metil dan 2 butanol. Kita tengok di soal 2 etil, 3 metil, 2 butanol. Jadi jawabannya adalah A. Oke, terima kasih.